Kenapa kok ibu harus kita perbuat baiki ya? Kita harus berbuat baik terhadap ibu atau terhadap kedua orang tua ya, terutama ibu ya. Yang pertama, karena ibu yang mengandung kita. Ada yang dulu lahir tanpa dikandung ibunya? Enggak ada ya. Tadi di dalam surat Luqman ayat 31 ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Beliau itu, ibu itu mengandung dalam keadaan susah payah, berat. Jadi kemana-mana dibawa terus, nggak pernah dititipkan. Mau masuk swalayan, mau masuk toko, nggak ada kan. Terus dititipkan ke kasir ya, Bu, titip kandungan saya ya, anak saya di dalam kandungan, nggak ada. Atau mau tidur tak taruh dulu, capek ya, nggak ada kan. Atau mau pergi kemana tak titipkan tetangga, nggak ada. Padahal itu beratnya berapa? Kalau mungkin bayinya 3 kilo, di situ ada air darah, ada ketuban, ada ari, ada plasma yang menutupi bayi tadi. Berat 5 kiloan, dibawa kemana-mana hingga sampai 9 bulan. Bayangkan, kalian mungkin bawa tas saja 8 jam ketika sekolah, wis pegel ya, capek. Datang di kamar diuncaloh ya, kecapean. Tetapi ibu tadi membawa berat badan 5 kilo yang ada di kandungan kemana-mana sampai 9 bulan, 24 jam kali 9 bulan berapa? Hitung sendiri nanti di rumah. Berat lagi ya, berat sekali. Itulah yang dikatakan Allah wahnan ala wahnin, sangat berat sekali. Maka kalau ada orang yang masih durhaka terhadap orang tuanya, itu namanya kebajut ya. Kebajut, apa kebajut itu? Ya, keterlaluan sekali. Sudah dikandung 9 bulan, kemana-mana nggak pernah dititipkan orang lain, nggak pernah dititipkan ke kasir kalau ke swalayan, nggak pernah dititipkan ke tetangganya kalau pergi kemana-mana, nggak pernah ditaruh di meja kalau tidur, dibawa kemana, berat sekali. Ya, sampai mungkin mau naik tangga aja berat, gandoan ya, pegangan tangga berat sekali. Ini ya, dari ini dulu kita bisa meresapi, oh iya ya, berat sekali. Kok saya enak-enakan sama orang tua kok begini ya. Itu yang pertama, karena ibu yang mengandung kita. Bapak, ada bapak mengandung ya, itu namanya perutnya kebesaran, nggak tahu olahraga, bapak mengandung ya. Ibu yang mengandung kita 9 bulan, 24 jam kali 9 bulan, berapa? Itu membawa barang segitu beratnya. Yang kedua, karena ibu yang melahirkan kita. Ada yang di sini yang lahir dari batu ya, nggak ada yang, atau lahir dari tanah langsung merocot ya, nggak ada. Ibu yang melahirkan kita, dan itu taruhannya ada nyawa. Karena apa? Ketika melahirkan itu harus keluar tenaga semuanya. Bahkan di dalam hadis, ketika melahirkan anak, ibu itu seperti dipanah atau ditusuk panah atau dipedang 100 kali. Bayangkan ya, berapa gimana sakitnya ditusuk panah atau dipedang tadi sampai 100 sabetan. Sangat sakit. Tetapi beliau ini nggak merasa sakit. Karena apa? Saking sayangnya kepada anaknya, dan itu dikasih Allah keringanan. Tetapi intinya berat sekali dan sakit sekali ya, sampai mengeluarkan darah banyak ya. Ada yang sampai meninggal dunia. Karena apa? Nafas atau tenaga dikeluarkan. Untuk apa? Ngeden istilahnya. Kalau tenaga dalam itu apa? Sampai kalau nggak kuat nafasnya habis, bisa ya, bisa dead tadi ya. Ngeden, ada sampai buka 1, buka 2, buka 3, ada sampai 1 hari 1 malam nggak keluar ya. Maka ketika sampai ngeden tadi ya, terus nggak kuat, tenaganya habis, akhirnya meninggal. Untuk siapa dia meninggal? Beliau meninggal untuk kita ya, untuk sampean semuanya. Makanya jangan sampai kita terus ya berani sama orang tua, itu sudah berkorban. Makanya ada tetangga saya ya, yang sekarang dia itu, ada yang ibunya itu meninggal gara-gara melahirkan anaknya. Ya gara-gara tadi ya, tenaganya sangat keras, keluar darahnya, keluar banyak, kehabisan darah, akhirnya apa? Meninggal di situ. Oh gimana Ustaz, saya dulu kan lahirnya operasi. Sama,
Jadi kalau operasi, ya ini saya beritahu sedikit, operasi itu kan langsung dimasukkan di air yang sangat tempat atau kamar yang sangat dingin. Di situ cuacanya harus dingin sekali seperti masuk di kulkas. Itu kalau si ibu tadi nggak tahan dingin, maka dia akan menggigil. Ya, kalau dia nggak kuat tubuhnya akan meninggal. Ini contoh, maaf ya, istri saya pernah ya ketika keluar dari operasi menggigil, dia bilang, "Pak, nggak kuat, aku nggak kuat, dingin sekali, nggak kuat." Ya ini kalau dia tetap saya paksa, kamu harus kuat, kamu harus kuat, kita punya anak, kamu harus kuat gitu. Ini pertahanan ya, ini pengorbanan seorang ibu. Itu hanya menggigil. Belum lagi perutnya disobek, dijahit. Kadang dijahit 1 kali, 2 kali, keluar nanah, semacam nanah. Dibedah lagi, disobek lagi, dijahit lagi, keluar nanah, disobek. Ada 3 kali orang sini ya, teman juga orang stasiun situ, sampai beberapa kali disobek. Ya gara-gara apa? Tadi melahirkan siapa? Melahirkan kalian, ya, melahirkan seorang anak. Dan itu keluar darah yang sangat banyak sekali. Makanya taruhannya adalah nyawa. Untuk siapa? Untuk anak tadi. Makanya ada 5 air yang tidak bisa digantikan seorang anak. Yang pertama apa? Air ketuban. Tahu ya air ketuban? Air ketuban itu air atau yang mengiringi ketika melahirkan kalian. Itu ada semacam air kayak kulit ari ya, itu keluar dulu ya. Ada kadang-kadang mengiringi barengan sama bayi, itu air ketuban. Nggak bisa digantikan anak. Ya, dengan uang seberapa triliun nggak bisa digantikan dengan tadi air ketuban. Yang kedua air darah ibu ketika melahirkan, nggak bisa digantikan anak. Nah, itu sangat berat sekali. Yang ketiga air susu ibu ketika menyusui kamu, nggak bisa digantikan dengan air susu formula atau susu sapi. Yang keempat air keringat ketika merawat kalian. Ya ini ya, makanya ada lagu anak-anak ya, masih apa ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Ya, itu ibu hanya memberi, tak harap kembali. Makanya kadang-kadang ketika kita makan, ya mohon maaf ya, kalau makan di rumah itu biasanya kan ibu mempersilahkan, "Nak, ayo mangan, nak, ayo mangan," ya. Terus kita kadang-kadang tanya, "Duh, ibu sudah makan?" "Sudah, Mak." Tadi padahal belum makan ya. Karena apa? Mendahulukan anak. Nanti kalau masih ada sisa makan, ibu baru makan. Nah, ini pengalaman ya. Maka berbahagialah yang masih punya ibu tadi. Itu kadang-kadang ibu gitu. Jadi yang keempat tadi air keringat ketika melahirkan kita, ketika merawat kita. Jadi mulai bayi ibu itu, bapak juga menjaga ya, 24 jam hampir nggak tidur. Bayangkan, karena apa? Untuk menjaga kalian waktu kalian masih kecil, nggak tidur 24 jam. Ya, ketika lahir ya, tidur sebentar, ya, nangis ngek, ya, digendong, nangis lagi ngek, digendong. Baru ibunya mau tidur, ngompol, ya, digantikan pampers, dicewoki. Malam-malam sudah ngantuk ibunya, bangun. Ya, sampai 24 jam, kemudian dijaga agar satu nyamuk pun tidak menggigitnya. Nah, itu berarti 24 jam, hampir 24 jam ibu itu nggak tidur. Untuk jaga siapa? Jaga anaknya, jaga kalian. Ini ya, jadi pengorbanan ibu ini sangat besar sekali. Air yang keempat tadi, air keringat untuk merawat kalian sampai besar. Sampai besar pun kalian tetap dirawat. Makanya nggak ada istilah orang tua untuk ibu. Tetap ibu mengatakan anak kecil ya, akan dirawat terus sampai nanti besar. Itu. Dan yang terpenting adalah ibu itu tidak pernah minta apa-apa. Artinya apa? Harta.
Tetapi yang diinginkan ibu itu menjadi anak yang soleh solehah, yang selalu berbuat baik terhadap ibu tadi. Kemudian yang kelima, air yang tidak bisa digantikan oleh anak, air apa? Ada yang tahu? Setelah air ketuban, air mata, menangis. Ketika apa? Ketika mendoakanmu. Jadi di dunia belum ada yang mendoakan satupun, ibu sudah mendoakan kamu. Masih dalam kandungan, itu sudah mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku nanti ketika lahir menjadi anak yang soleh ketika laki-laki, dan solehah ketika perempuan, sambil meneteskan air mata bersama sang ayah tadi. Ini nggak bisa digantikan. Dan juga dipegang-pegang. Jadi yang pertama kali megang kamu adalah ibu. Dan yang pertama kali mendoakan kamu adalah ibu. Kalau gitu, siapa yang harus diperbuat baiki di dunia ini? Ibu tadi. Jadi 5 air tadi tidak bisa dibalas atau tidak bisa digantikan oleh anak tadi. Kalau gitu, apakah kita masih berbuat jahat terhadap ibu? Apakah kita masih durhaka terhadap ibu? Istilah kita terlalu, kata Rhoma Irama, sangat keterlaluan. Sudah berkorban begitu, kita sudah dikandung 20 kali atau 24 jam kali 9 bulan, kita sudah dilahirkan sampai mengorbankan nyawa kalau mereka meninggal, ya, sampai mengorbankan seluruh tenaganya. Kita sudah dirawat sampai nggak memikirkan capeknya demi anaknya. Kita sudah dikasih susu sampai nggak memikirkan sakit atau enggak. Kita sudah dikasih sembarang sampai nggak memikirkan air mata menangis. Itu gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Ya, itu 5 air mata yang keluar dari ibu, pengorbanan ibu.